Hal penting dari perempuan saya lihat ya, baik itu jadi ibu rumah tangga dulu baru menjadi wanita karir lagi di karir yang kedua seperti saya, atau kalian yang sudah berkarir dulu kemudian resign ataupun pensiun baru kemudian menjadi ibu rumah tangga lalu ingin membuat karir yang kedua lagi. Dua-duanya saya lihat yang paling penting adalah keinginan dan kemauan untuk belajar hal baru. Udah jadi ibu-ibu itu memang repotnya itu kayaknya dunia sudah berakhir, sudah titik gitu ya. Dan emang capek banget kalau belajar hal baru itu pasti alasannya aku nggak ada waktu, capek gitu. Gambarannya saya dulu ketika anak-anak masih kecil, masih bayi, itu saya ketika mereka tidur saya belajar hal baru. Apapun, saya baca buku atau saya membeli buku tutorial kalau lalu membuat itu bahan sendiri seperti saya membuat wire jewelry itu saya membeli bahan dan buku tutorial. Sebelumnya saya membeli majalah bekas di pasar. Saya ingat dulu majalah yang paling saya sukai namanya majalah Dewi. Itu gede segini. Kalau nggak salah harganya paling 2.000-3.000 gitu. Kalau hari Minggu kan saya anak-anak, maksudnya saya nggak ada ART, nggak ada orang tua yang bisa dititipin atau keluarga yang bisa dititipi anak-anak gitu ya. Jadi nunggu suami saya libur kerja, saya ke pasar, ada toko khusus namanya toko buku Jaya Abadi Murah gitu. Ya, kalau nggak salah itu dia jual majalah bekas. Dan yang paling saya suka adalah majalah Dewi. Majalah itu banyak macam-macam ya. Bahkan struktur layout majalah itu saya suka. Karena dulu waktu saya kuliah di kimia itu saya yang bagian pimpinan redaksi Alkemi. Alkemi itu buletin mahasiswa Islam di kimia. Saya yang bikin layoutnya saat itu pakai Microsoft Publisher kalau nggak salah. Pakai komputernya teman saya itu nggak punya apa-apa dulu tuh ya. Bondo badan sama bondo nekat aja gitu. Nah, majalah saya suka, bahkan saya kemudian pernah sempat kepingin bikin majalah ya. Gitu, karena menarik sekali, tapi sekarang melihat banyak effortnya. Harus foto, harus gini. Nah, setelah itu ketika sudah ada akses ke warnet, ke komputer dan internet, saya bisa ke warnet. Nah, itu saya bisa browsing segala macam. Saya tahu caranya membuka halaman kemudian save as PDF, maka saya simpan dan saya bawa flash disk. Flash disknya itu saya menyimpan macam-macam. Saya kan masih anak, biasanya mama-mama baru itu kan suka teori parenting ya. Saya simpan teori parenting, digital marketing, sama menulis, writing, karena saya suka menulis dulu. Nggak mungkin saya simpen kimia angel. Tak praktek noneng di praktek di rumah nanti bahaya karena ada zat kimia. Jadi saya simpen di flash disk, nanti saya kasihkan ke suami. Sama suami nanti di print di kantornya gitu ya. Nanti pulang dia udah tebel-tebel gitu semua kan diangger aja, di print semua. Nanti saya baca. Kapan Bu Heni bisa baca, ngasuh anak sendiri 2 gitu ya. Apalagi yang satunya harus istimewa treatmentnya karena prematur ya. Ya ketika kapanpun, ketika anak-anak tidur atau sambil mereka main saya baca. Tapi dikit-dikit anak-anak kan lihat, oh ibuku baca, ibuku belajar, oh ibuku bisa belajar sendiri, aku bisa. Jadi alhamdulillah dengan pola seperti itu anak-anak saya itu terbiasa belajar sendiri, mandiri, self learning, otodidak. Jadi kalau ingin tertarik dengan sesuatu nggak dikit-dikit minta les. Kalaupun suka bahasa Jepang misalnya, aku lihat Doraemon aja misalnya gitu sudah cukup gitu, mereka belajar sendiri. Pengen bisa gambar digital, maka belajar sendiri gitu, nggak perlu aku les dong mah, nggak gitu. Malah nggak terbiasa, nggak suka. Saya juga gitu tipenya, kalau terlalu banyak orang saya nggak bisa mikir, nggak bisa deep thinking. Saya lebih suka belajar sendiri, anak-anak juga gitu. Jadi lebih baik belajar sendiri dengan self pace sendiri, kecepatan belajarnya mereka sendiri dan kemauan belajar sendiri apa. Alhamdulillah sekarang kan banyak YouTube ya. Kemudian sekarang jual kelas online dan macam-macam sekarang banyak gitu. Nah, itu penting untuk perempuan terutama karena saya amati teman-teman yang kesulitan menyesuaikan diri
apalagi sekarang kemajuannya udah banyak banget ya, udah kemajuan teknologi segala macem. Harus mau susah payah belajar seumur hidup. Jadi kalaupun sudah menikah, sudah punya anak, seminggu sekali pun nggak apa-apa, asal mood belajarnya nggak dihapus. Dan jangan pakai alasan apapun. Enggak lah, aku nggak kober aku, misalnya nggak ada waktu aku ini. Saya juga capek dulu, semua saya alami semua, tapi belajar bagi saya seperti oksigen. Jadi kalau saya nggak belajar malah sesak napas saya. Jadi belajar adalah oksigen. Kalau ada hal baru yang bikin kepo itu oksigennya banyak, kayaknya seger banget gitu. Nah itu semoga bisa bukan memotivasi ya, menjadi gambaran buat teman-teman bahwa ternyata Bu Hen ini ada ibu-ibu nih yang dari kecil sampai gede sampai tua suka belajar, itu tidak hanya merasakan banyak skill baru yang memberikan harapan baru gitu ya, dan peluang baru, baik itu karir ataupun personal branding atau bahkan kebijaksanaan diri gitu ya, tapi juga menyenangkan gitu kan. Kalian melihat saya membicarakan belajar ini kan ekspresinya senang kan, nggak sedih gitu ya. Dan itu nanti ngaruh ke anaknya belajar juga seneng-seneng aja, nggak usah kita ikut workshop bagaimana agar anak senang belajar, nggak usah. Dicontohin aja sama ibunya di rumah, ngono ya, oke? Salam belajar. Assalamualaikum dari Bu Heni.